Sebenarnya apapun yang kita lakukan secara berulang-ulang itu akan menjadi kecanduan dan itu akan menjadi kebutuhan buat kita. Misalnya contohnya kayak gini, kalian merasa kenapa ya gue tuh misalnya dalam hal melakukan perbuatan baik ataupun perbuatan yang positif maupun perbuatan yang negatif. Jadi gini teman-teman, semua itu menurut aku, semua itu dibentuk karena kebiasaan atau sesuatu yang kita lakukan secara berulang-ulang dan itu konsisten dalam jangka waktu tertentu dan lumayan panjang. Itulah kenapa kita sering melihat bahwasanya misal orang yang misalnya misalnya dalam konteks yang negatif, orang misalnya yang sering minum minuman manis, misalnya contohnya kayak seperti boba, teh es, dan lain-lain sebagainya, mereka akan cenderung merasa mereka membutuhkan itu. Padahal sebenarnya mereka tidak membutuhkan itu dan ketika mereka tidak meminumnya pun tidak ada masalah. Tapi kenapa ya kok kayaknya susah banget untuk move atau untuk nge-move kebiasaan itu, atau kayaknya aku udah butuh banget nih, gue kalau nggak minum gue kayak rasa ada yang kurang dan gue rasa kayak agak sedikit anxiety atau agak sedikit stres lah, ada yang hilang gitu. Yaitu tadi, karena kebiasaan baik atau buruk pun yang kamu lakukan itu akan menjadi suatu kecanduan dan itu akan menjadi kebutuhan bagi lo dan itu yang akan membentuk identitas diri lo. Nah, jadi sebenarnya apakah hal itu bisa dirubah? Bisa banget. Sama halnya misalnya contohnya kayak kebiasaan positif. Misalnya kebiasaan positif ini contohnya kayak olahraga. Olahraganya tuh apa? Kayak olahraganya tuh berlari misalnya gitu ya. Awal-awal pasti kita mengatakan ke diri kita, misalnya kita nggak suka lari. Kita nggak suka lari karena misalnya pertama kali kita lari itu adalah bukan kebiasaan yang sering kita lakukan dan ketika kita melakukannya lo pasti tahu lah ya, sesak napas bang, dan di awal-awal pasti kita akan ada di pikiran kita kayak yang, wih gue tuh kayaknya nggak bisa banget nih olahraga lari, gue sesak napas cuy, ini olahraga yang bukan buat gue banget. Nah, terus di situ kayak yang lu jangan berhenti di situ gitu. Lu lakuin aja deh. Sebenarnya ketika lu berpikir misalnya kayak ini olahraga ini bukan olahraga gue banget, gue kalau lari tuh sesak napas, orang lain kagak. Bukan gitu cuy. Itu kenapa lu sesak napas adalah karena lu tidak terbiasa. Nanti ketika lu misalnya sudah masuk ke fase terbiasa, maka lari juga bukan sesuatu hal yang lu benci sebenarnya kayak gitu. Sama kayak gue bilang tadi, kayak misalnya contoh lo kayak minum boba, misalnya lu suka minum minuman manis nih, awal-awal lu akan merasa kayak kehilangan dan lu kayak merasa ada sesuatu yang hilang, ada sesuatu yang salah dan kurang dari dalam diri lu ketika lu nggak minum itu. Tapi lama kelamaan kalau misalnya lu membiasakan itu, lu akan tahu identitas diri lu sebenarnya lu nggak membutuhkan itu gitu. Jadi sebenarnya tidak ada yang menjadi suatu identitas mutlak dari diri kita kalau kita kalau kita mau dan kita berusaha untuk merubahnya. Itulah kenapa misalnya ketika orang, misalnya contoh ini, ada orang yang punya kebiasaan baik, misalnya contoh dengan makan makanan sehat, contohnya yang real food gitu ya, suka makan sayur. Terus ada juga orang yang suka dengan kebiasaan buruknya, misalnya dia suka makan junk food, contohnya kayak apa, martabak, bakmi, bakso dan lain sebagainya. Ya kalau misalnya kita bilang itu, ya kalau misalnya kita bilang itu menjadi iya, gue emang suka banget bakso. Ya iya, semua orang juga, lo kalau tanya semua orang pasti suka bakso. Cuman yang membedakan adalah kesadarannya. Misalnya orang yang misalnya sehat itu dia kesadarannya udah berpindah. Lo kalau misalnya lo tanya dia suka bakso, aku yakin dia juga suka bakso. Cuman ketika kesadaran dan mindset lo udah berubah dan pindah, itu akan menjadi sesuatu yang tidak lo butuhkan dan tidak akan berubah menjadi sesuatu yang tidak menjadi identitas diri lo. Jadi itulah mengapa gue tekankan sebenarnya, ya kalau lo misalnya ingin menjadi misalnya ini contohnya gue mau bilangnya begini, kalau lo misalnya ingin membentuk suatu kebiasaan yang menjadi candu banget buat lo, sebenarnya baik atau buruk pun kebiasaan itu, kalau lo itu kalau kegiatan lo itu terus ulang-ulang, itu akan menjadi sesuatu kecanduan buat lo, mau baik itu kegiatan yang positif maupun kegiatan negatif. Sekarang kan kita tinggal milih nih, kita mau pilihnya kegiatan positif atau negatif. Kalau gue tentu gue pilih kegiatan positif ya. Contohnya misalnya ya, ketika gue membiasakan untuk misalnya olahraga, contoh gitu ya, bisa membiasakan untuk olahraga, ya awal-awal itu berat banget cuy, tapi setelah lama kelamaan itu menjadi kecanduan. Gue kayak merasa kurang aja kalau misalnya gue ngelakuin itu. Jadi kayak sesuatu yang awalnya gue merasa terpaksa, kayak gue harus membuat jadwal, habis itu kayak gue harus ngelakuin waktu gitu. Tapi setelah gue udah biasa, itu bukan sesuatu yang berat gitu. Itu jadi gue itu malah jadi suatu kebiasaan gitu. Jadi kayak ketika gue tidak melakukan hal itu satu hari itu, misalnya kayak gue nggak ngelakuin itu, gue kayak ada yang kurang gitu. Jadi gue nggak perlu lagi buat ngeliat jadwal kalau hari ini gue harus lari, hari ini gue harus begitu, enggak gitu. Jadi intinya adalah baik atau buruk pun, baik positif atau negatif pun kegiatan kebiasaan kamu itu tergantung kepada dirimu dan itu sebenarnya adalah sesuatu yang mudah. Nah, sekarang tinggal terserah kepada kamu memilih yang positif atau negatif. Kalau aku sih memilih yang positif karena mau negatif pun itu akan menjadi candu dan itu akan menjadi kebutuhan buat kita.
Ya, teman-teman semoga kalian paham dengan apa yang aku sampaikan. Kalau misalnya kalian masih bingung, kalian bisa tulis di kolom komentar. Segitu dulu buat video kali ini. See you in the next video. Bye-bye.